Jadi tetap simak video ini, semoga ada manfaatnya juga bagi teman-teman yang ingin merakit drone, khususnya yang pakai case. Oke, pertama kita rakit dulu untuk framenya. Frame yang saya pakai di sini untuk Om Jerry karena dia mintanya premium dan True X. Saya pilih Luma 5 karena saya bingung sih mau pakai frame yang mana lagi yang premium, karena yang Impulse RC juga dia pakai yang tipe Squash X. Jadi saya tawarkan Luma 5 dan Om Jerry setuju. Oke, jadi apa yang kita dapat di Luma 5 nih seperti biasa sih, ada top plate, bottom plate, dan untuk mounting kamera juga yang karbon di tengah, dan lock untuk arm. Sekalian nanti kita buka, dan juga 3D print, sama ada guide nya, scan. Nanti coba saya cek karena baru pertama rakit frame ini. Kita dapat standoff, dapat spacer dan baut juga nih. Ini spacer untuk, nggak salah sih nanti di motor nih, di 3D print di motor ada spacernya, bagus ini. Juga baut lagi sama strap 2 sama baterai pad. Ini nggak terlalu lengket, tapi ya nanti kita coba langsung aja. Oke, saya siapkan peralatan dulu dan jangan lupa pakai Loctite. Dan saya buka dulu untuk bungkusannya. Kalau dari serat karbonnya sih dia lebih tebal nih dari yang biasanya saya pakai. Bagi yang topnya nih tebal. Nah, untuk armnya sih sepertinya sama, cuma lebih rapi dia. Di bagian pinggiran enggak tajam, tapi seperti dirapikan lagi. Coba guide nya dulu. Dari guide nya pertama kita pasang dulu untuk nutnya yang di tengah ini, karena pakai kis dan Foxer yang 20 kali 20, jadi yang nanti kita pakai nanti yang 20 kali 20. Coba saya bandingkan sama TBS Source One versi 5. Nah, sama sih tebelnya nih, tapi lebih premium TBS warnanya daripada ini. Oke, pertama mid plate yang harus kita kasih press nut. Kalau videonya ada sih contohnya di YouTube. Jadi harus kita install dulu press nutnya di keempat sisi ini. Oke, lanjut kita pasang press nut di bagian armnya. Oke, selesai. Lanjut ke bottom plate. Kalau dari petunjuknya posisinya bisa seperti ini, bisa seperti ini. Kita siapkan 4 cup head. Saya baru tahu namanya nih, cup head.
dan M3 yang 8 mili. Sebelum saya Loctite, biasanya saya coba dulu, jadi kalau udah benar baru saya kasih Loctite. Jadi yang di depan yang ini yang belakang. Untuk baut yang dipakai yang M8, M3 yang 8 mili itu yang paling pendek di antara packing yang udah didapat tadi. Jadi posisinya seperti ini nanti. Jadi frame ini lebih true X. Lalu kita pasangkan arm key, ini namanya arm key. Lalu kita lanjut ke middle plate lagi. Ini untuk brake controller dan ESC. Jadi yang saya pakai nanti yang 20 kali 20. Oke, lanjut kita pasang mid plate dengan frame yang sudah kita atur tadi. Jadi penentunya panah di sini sih, menghadap seperti ini. Cuma ya begini juga bisa aja, biar lebih rapi ya kita ikutin begini. Untuk pasangannya kita butuh yang 12 mili. Ya udah bener pakai baut yang paling panjang nih. Jadi nggak perlu dikencangkan dulu yang di bagian ini dan juga ini semua, nanti kita kencangkan sekalian pakai Loctite supaya kalau ada salah-salah enak bukanya. Oke, yang ini sudah. Untuk petunjuk berikutnya kita pasang dari 3D print yang udah didapat. Oke, jadi kita dapat kabel tis kecil 3. Lalu untuk mounting O3 nih dan express LRS 4. Untuk kaki-kaki ini pelindung 4 pelindung kabel. Ini mungkin untuk O3 atau O4 nih nanti. Untuk buzzer biasanya mungkin yang front bumper yang ini mounting untuk GoPro, ini mounting kamera opsi. Bonusnya selain kita bisa pakai yang dari karbon. Oke, jadi dari petunjuk ke front bumper, lalu pakai cap 2 dan M3 yang 12 mili. Berarti yang menggunakan M3 kali 12 mili yang di depan aja, yang lain nanti pakai yang 10 mili bersama cap. Lalu stand off. Oke, udah selesai yang ini. Lanjut, kalau misalnya mau pakai buzzer bisa ditaruh di sini. Dan untuk 3D print gunting antena
Kalau kawan-kawan mau pakai ini bisa juga. Ini saya pasang aja, cuma nanti saya sih rencana seperti biasa untuk freestyle lebih enak di sini, lebih rapi. Jadi yang dalam gambar saya harus potong ini dulu supaya masuknya lebih enak dan rapi. Oke, beres untuk konektor baterainya. Lanjut kita pasang mounting kamera. Mungkin pakai yang ini aja, jadi nanti sisa part ini semua termasuk sampai plastiknya akan saya kirim ke Om Jeff. Oke, ini untuk yang ukuran 30x30, yang ini 25x25 nih. Oh sorry, yang ini 25x25, ini 20x20. Jadi sementara saya pasangin ini dulu yang 25x25 dan pakai baut ini M1,6 14 mili. Oke, lanjut kita pasang top plate-nya. Jadi posisinya yang ada lubang lebar nih di atas nanti. Saya pasang dulu ini mounting antena dan baterai dan mounting untuk antena ekspresi LRS, dan saya pasang dulu untuk baterai padnya. Posisinya seperti ini. Oke, untuk yang bagian ini kita pakai baut ini M3, tapi dia yang ada bentuk kerucutnya seperti ini. Semua nggak saya baut kuat karena nanti akan dibuka lagi ketika pasang FC, ESC dan motor dan juga VTX nya. Untuk yang bagian ini mounting kameranya, jadi harus pakai spacer dan washer dan bautnya yang 12 mili M3 4 buah. Jadi spacer dulu masuk, lalu washer dan baut. Oke, sudah yang ini kita coba dulu untuk pasang 3D print atau arm bumper. Bagusnya ini sih ada spacer dan washer, jadi nggak merusak bumper armnya nih. Kalau misalnya nggak ada nih cepet rusak di sini kalau kita kencengin baut untuk motornya. Pinnya cukup kuat nih, nggak goyang
Jadi emang bagus, tebal, dan cara pemasangannya juga pakai spacer dan washer nih memang bagus. Bisa juga pakai yang 3D print seperti ini supaya lebih aman kamu freestyle. Tapi kalau cuma sinematik pakai begini udah enak, jadi nggak goyang ke footage. Oke, jadi ini sisa spare partnya yang nggak terpakai. Mungkin nanti nih setelah pasang motor, satu motor 4, ini sisa part yang tidak terpakai dalam rakitan ini. Untuk ini nanti untuk spare-nya buat Om Jeff. Oke, saya Loctite dulu supaya dia kuat, terutama yang di bagian ini aja sih. Nah, di 8 bagian baut nih, yang lainnya tidak usah. Pakainya dikit aja sih, nggak usah terlalu banyak. Dan kalau kesusahan nanti waktu membuka tinggal dipanasin, ya udah gampang kebuka. Oke, untuk frame udah kelar. Ini bentuk frame Luma 5 yang freestyle-nya True X. Saya rapikan dulu, kita lanjut pasang FC dan ESC nya. Oke, kita lanjut untuk pasang FC dan ESC nya. Saya pakai Voxer yang di sini, Om Jer. Jadi yang didapat di Voxer ini hanya ini aja sih, ini juga case ini, semua nih premium. Rencana saya tawarin Voltara, tapi yang saya cari untuk case ultra yang mountingnya 30x30 udah susah dapatnya yang mini. Jadi ya saya ikutin pakai Voxer juga. Pakai Voltara udah harganya udah terlalu mahal sih, rasanya 11-12 aja kok nggak salah nih sama Voltara. Enaknya plug and play aja ke case, tapi kalau Voxer harus modif kabelnya dulu sih nanti. Jadi mungkin yang agak tutorial yang saya kasih nanti penyambungan dari ISC Voxer ke FC case Ultra Mini. Oke, kita lanjut. Saya bongkar dulu untuk frame-nya lagi, bagian atasnya aja. Ini udah saya siapin juga untuk solder di sini, dan juga jangan lupa flux untuk mempermudah penyolderan. Oh ya, ini udah saya tawarin juga untuk dikasih anti tambahan coating atau anti air, cuma yang bersangkutan tidak mau, jadi ya kita pakai yang ada aja. Semoga tetap aman, dengan hati-hati jangan terlalu terbang di daerah yang basah.
tunggu soldernya panas dulu. Oke, untuk FC dan SC nya sudah saya pasang, nanti tinggal pasang motor, saya rapikan lagi dulu ya, kerjanya juga enak kok rapi. Oke, sekarang kita bikin dulu diagram wiringnya. Ini sudah saya bikin dari case ke Voxer, lalu nanti juga rencanakan mau pakai Om 4 karena Om Jer minta yang premium, dan juga pakai buzzer, lalu pakai express RRS. Jadi udah saya mapping. Jadi untuk case ke Voxer memang harus ada modifikasi di kabelnya nanti. Untuk mappingnya seperti ini sih, jadi di FC case yang bawah, bagian bawah ini nanti kita compare sama Voxer yang bagian atas, ini nanti seperti ini. Dan untuk plusnya ke VCC di Voxer, minus yang di case, ke ground yang di Voxer, lalu untuk currentnya nih ke current, dan telemetri ke T. Untuk motornya udah 123. Ya nanti kita buka soket-soketnya, ini kita ganti sesuai yang udah kita mapping. Lalu untuk yang bagian atas di flag controllernya case, jadi di atas ini kan ada series 3, dan series 3 dari case yang mini ini memang gak ada keterangan. Nanti saya coba ambil dari yang case ultra, kemungkinan sama sih. Jadi dari RX nanti ke T di O4 nya, dari TX ke R seperti biasa kita putar. Lalu untuk powernya nanti saya ambil baterai plus, karena kemungkinan nanti pakai baterai yang lipo atau yang HV, jadi maksimumnya masih bisa ditoleran di O4 nanti. Dan groundnya ya tetap kita ambil ground di sini. Lalu untuk buzzer nanti yang dipakai buzzer plus dan buzzer min. Dan untuk express RRS nya seperti biasa, T ke R, R ke T, 5 volt, ground ke ground. Oke, untuk mappingnya seperti ini. Lanjut kita modif kabelnya dulu, saya rapikan dulu. Oke, saya mau mapping untuk kabelnya dulu. Jadi untuk bukanya gampang sih, nanti tinggal kita
congkel aja sedikit, baru kita rubah sesuai dengan mapping tadi. Jadi karena posisinya Voxer terbalik, jadi harus kita balik. Teman-teman harus hati-hati sih, apalagi kalau nggak hati-hati ini bisa merusak FC atau ESC nya. Kalau nggak kenceng dia kadang kebuka, nanti nggak mau hidup. Oke, sudah di begini. Memang harus kita pastiin, memang harus kuat sih. Ini kalau misalnya ada yang keluar ya kita cek lagi. Atau teman-teman biasa juga lebih enak bisa langsung solder. Dari sini langsung solder ke pad bagian ini. Itu lebih kuat, lebih enak. Pastikan semuanya masuk sempurna, di recheck berulang-ulang. Kalau sudah oke, baru kita tes. Dan jangan lupa pakai anti smoke. Jadi siapin kabel USB yang micro supaya kita bisa langsung tes juga ke websitenya KIS Ultra. Saya coba connect. Oke, masuk ya. Saya matikan lagi. Kita buka website KIS Ultra, kita coba.
jadi terbaca di websitenya. Kita connect, kita cek dulu untuk gironya. Oke, mau bisa. Untuk motornya kita tes nanti, jadi untuk sambungan ini nanti kita cek lagi, tapi untuk ground dan powernya sudah masuk, sudah terbaca. Oke, saya disconnect dulu, saya matikan. Lanjut pasang motor dan juga express LRS nya, karena kalau misalkan case harus terkonek dulu RX nya atau transmitternya ke radio atau ke remote, supaya bisa kita tes langsung motornya, karena harus pakai throttle untuk tes nanti. Oke, saya rapikan dulu dan saya pasang motornya. Oke, kita lanjut untuk pasang motornya dan express LRS. Kalian juga saya mau pasang LED supaya lebih menarik drone-nya Om Jer nanti. Jadi express LRS yang saya sarankan ke Om Jer supaya lebih enak lagi waktu freestyle, pakai dari Radio Master sih, yang Radio Master tipe XR12400. Ini belum diversity, tapi untuk freestyle enak, kecuali kalau kita mau pakai long range baru pakai yang diversity. Lalu ada tim motor Pacer yang 2505 1850 cafe, warna rose kalau nggak salah, karena sisa ini aja sih yang ada di marketplace. Saya buka dulu satu-satu, yang satu udah saya buka nih buat footage video, jadi saya buka yang lainnya dulu ya. Kok agak ribut, ada bunyi kipas, jadi saya pakai kipas bikin sendiri ya, lumayan buat ngisep asapnya dari solder, karena ya tetap safety nomor satu. Nanti bungkus-bungkusnya juga saya kumpulin, saya kirim balik ke Om Jer. Saya solder kabel express LRS nya aja dulu, baru saya pasang motornya. Jangan lupa sambil ngopi dulu om. Oke, untuk soldernya udah paras, saya solder dulu kabel express LRS nya dan express LRS nya. Dicek lagi hasil soldernya, dipastikan udah kuat nempel. Dan saya solder ini dulu deh, lihat ya. Ini mau pakai warna biru, jadi di sini RGB, ini yang biru ini.
saya tunggu kering dulu untuk flatnya karena dikasih lem sakti tadi buat jaga-jaga ngelindungin kabel ini, takut short nanti, jadi saya kasih lem aja supaya lebih aman. Lanjut kita ukur dulu kebutuhan kabel express RRS nya sama tentukan tempatnya mau kita taruh mana. Oke, mungkin nanti untuk express RRS nya saya taruh gini aja supaya aman, jauh dari VTX nanti, cuma ya supaya aman saya taruh sini dan supaya kelihatan aja sih lampunya kalau ada di luar dari VTX, daripada ditaruh bawah VTX nanti lampu jadi nggak terlalu jelas. Oke, saya siapin dulu. Jadi untuk rencananya nanti dia masuk di RX2 karena RX2 TX2 posisinya ada di sini nih, ada di 5 volt ground RX dan TX di case mini. Nanti ground ke sini, 5 volt ke sini, yang T dari express RRS masuk ke R, lalu dari R ke T seperti biasa dibalik. Saya lupa belum pasang kabel buzzernya, jadi saya mau pasang juga kabel buzzer, kayaknya pakai sisa kabel dari express RRS tadi cukup. Jadi saya ambil aja hitam putih, plusnya ada di sini, minusnya ini masih terlalu panjang, jadi mau saya kurangin dikit lagi dulu. Jadi untuk buzzer petnya ada di sini, plus min, buzzer plus buzzer min. Oke, lanjut ke wiringnya express RRS. Jadi seperti ini untuk wiringnya kayak pada umumnya, T ke R, R ke T, jadi kita balik dan saya taruh di T2 R2. Kita cek lagi hasilnya dari soldernya, apakah ada yang bersentuhan atau enggak. Kalau enggak, kita lanjut. Oke, lanjut pasang motornya. Di setiap arm saya matikan dulu solder. Nah, di motor ini kita dapat dua tipe baut M5 nya, ada yang panjang dan ada yang lebih pendek. Kita coba dulu mana yang pas kita pasangin.
yang penting jangan sampai baut ini kena ke kumparan dinamo. Kalau kena bakaran kacau dinamonya. Jadi dipastikan nanti semuanya nggak sampai ngelewatin jauh dari padnya yang di bawah ini. Oh ya, sampai lupa lagi saya pasang lednya saya mau pasang dulu baru pasang dinamo. Jadi led ini bisa dari 3S sampai 6S. Saya pilih warna biru sesuai warna printnya. Jadi ini bisa langsung ke baterai sih, atau enggak kita ambil di sini di pad plus min. Mungkin saya taruh bawah sini aja. Oke ya Om Jer ya, saya taruh bawah sini aja. Terus kalau mau pindah tinggal pindah sendiri, gampang bisa. Oke, saya tes dulu untuk koneksi yang ini nih yang baru dipasang. Ditakutkan ada short. Jadi sebelum pasang motor saya tes lagi karena tadi pasang buzzer sama led kayak aman. Jadi kita pakai stop smoke. Led hidup, RS hidup, dan beeper hidup, nggak ada masalah. Saya rapikan dulu baru saya pasang motor. Oke, ini ya udah saya rapiin. Saya mau tambah solasi dulu di sini supaya lebih rapi, lalu pasang motor. Setelah itu binding express LRS ke remote, dan nanti kita setting di keys. Jadi di sini ada dapat dua. Jadi yang panjang juga belum dapatnya, belum bisa tembus. Saya coba yang bawaan dari frame-nya untuk baut M5 nya, semoga bisa tembus. Enggak tembus itu yang agak PR lagi. Cek dulu kuantitinya, takutnya kurang juga nih. Oke, yang ini bawaan dari frame dari Luma, memang jauh panjang bautnya. Semoga memang di sini jumlahnya sesuai sama lubang untuk motor. Kita coba satu dulu. Kok yang ini tembus sih. Jadi maaf juga nih untuk autofocus yang kurang bagus karena saya pakai HP aja sih seadanya buat konten begini. Belum cukup modal guys. Oke, ini pas nih, jadi dia nggak sampai tembus jauh dan nggak sampai ngenain kumparan di motor.
Nah, semoga kuantitinya cukup. Saya lanjut pasang dulu bautnya. Oke, kayaknya cukup nih. Oke, motornya sudah terpasang. Lanjut kita solder ke pad masing-masing tiap motor seperti biasa, sama dengan Betaflight. Sementara saya amankan dulu pakai solasi ini, nanti tinggal kita rapikan lagi. Oke, untuk motornya udah saya pasang. Nah, jadi maaf juga nih untuk autofokusnya kadang error kawan-kawan. Untuk pemasangan kabelnya saya pakai seperti umumnya sih, masuk ke dalam seperti ini. Kalau teman-teman mau pengen cepat ya tinggal dari sini langsung potong sini, sambung di bagian sini, semuanya begitu. Cuma gara-gara Om Jar minta rapi dan dimasukin ke dalam begini, jadi saya masukin ke dalam seperti ini. Enaknya gini, kalau kita ganti frame atau motor ini mau ditaruh dan diganti motor lain, itu lebih enak karena kabelnya lebih panjang. Tapi kalau kita potong di sini terus ganti frame lain yang lebih panjang, kadang nggak nyampe. Jadi lanjut, saya coba ke software keys dulu untuk setting nomor motor dan putaran motornya, karena ini baru pertama juga saya rakit keys tapi pakai ESC untuk Betaflight. Oke, dicek lagi hasil solderan, jangan sampai ada yang tersentuh antara kabel satu dan kabel lainnya, karena nanti bikin error di motor. Pelan-pelan aja karena nggak dikejar apa-apa. Oke, saya coba pakai stop smoker dulu, semoga aman. Ada kendala. Oke, motor bunyi, led hidup, buzzer bunyi, express RS nya udah kedip-kedip dan FC nya juga normal.
Saya setting dulu untuk express LRS nya. Untuk di binding, video binding mungkin nanti teman-teman bisa cari video lain, karena udah banyak sih cara banding express LRS, sama aja yang dipakai KISS dan Betaflight atau Aina, karena yang cuma harus kita setting tuh di express LRS nya. Oke, saya setting dulu. Ya, jangan lupa pakai kipas pada saat setting-setting seperti ini untuk jaga komponen-komponennya supaya nggak terlalu panas. Ya, udah saya set binding sambil remote dulu. Saya matikan dulu, saya hidupin lagi. Ya, udah terkonek. Express LRS nya radio master pun udah terkonek, warna biru, cocok nih warnanya. Oke, next saya setting dulu di KISS. Jadi tetap simak video ini, semoga ada manfaatnya juga bagi teman-teman yang ingin ngerakit drone, khususnya yang pakai KISS. Oke, untuk backnya sudah saya rapikan dan sudah saya siapkan juga nih baterai dan kabel USB yang micro, karena untuk KISS mini versi 2 nih dia pakai yang masih yang micro, bukan type C. Dan teman-teman bisa buka juga websitenya KISS di kissultra.com. Oke, pertama, dan jangan lupa siapin juga remote. Oke, remote sudah hidup, lalu saya sambungkan USB nya. Oke, on. Dan jangan lupa sedia kipas, lalu kita klik connect. Kita pilih yang terkonek di sini kebetulan di COM13 dan sudah terbaca KISS FC Ultra. Nah, untuk FC ini belum di update, jadi saya update dulu. Teman-teman bisa pilih FC Flasher. Di sini udah otomatis sih, biasanya dia udah membaca. Jadi saya matikan dulu untuk radionya supaya nggak terjadi error. Jadi select yang remote firmware. Nah, dia udah baca sendiri sih. Lalu kita download firmware-nya dulu. Jika sudah terdownload, teman-teman bisa klik flash firmware dan lalu kita pilih reconnect. Kita pilih lagi COM mana yang tersambung ke KISS, kita connect. Oke, prosesnya mungkin enggak terlalu lama juga sih, jadi kita tunggu dulu. Video juga saya percepat supaya nggak makan waktu di durasi video. Oke, sudah sukses, jadi otomatis dia keluar sendiri dan FC juga restart sendiri. Kita lanjut connect lagi. Lalu kita aktifkan. Kita pilih saja yes dulu, nanti baru kita setting. Oke, setelah teman-teman update dan tekan yes tadi, kita setting dulu untuk aux-nya. Jadi ini hampir sama kayak Betaflight sih, cuma bedanya kok Betaflight tuh dia pakai slider, kalau ini enggak. Jadi harus kita pilih kalau misalkan dia aux berapa, kita pilih di aux berapa. Untuk ceknya nanti bisa ada di data output nanti. Kita
sementara coba saya konekin dulu ke remote. Ntar saya disconnect dulu. Oke, langsung terkonek. Kita connect lagi. Kita masuk di data output. Kita cek dulu nih untuk roll page-nya udah betul atau tidak. Kalau misalkan terbalik, teman-teman bisa ganti di sini tire atau AETR, lalu klik save. Untuk QF-nya tipe quad X, motornya di default aja dulu, nanti kita setting. Kita tes data output dulu, ini sudah benar. Untuk gyro nya sudah benar ya, jadi ke belakang, kanan ke kanan. Oke, setelah itu teman-teman bisa cek nih, misalkan aux 1 itu di mana, aux 2 sampai selanjutnya bisa teman-teman cek di sini di data output. Oke, tadi sudah dapat. Untuk arm biasanya pakai di sini, saya berarti aux 1. Jadi pilihannya nanti ada low, medium, high, dan high. Ini sama seperti slider di Betaflight. Jadi kalau yang di sini kita pilih high karena yang paling ujung untuk masuk yang ke dalam, jadi high. Oke, save. Lalu saya mau setting buzzer biasanya di sini saya pakai di aux 3. Kita pilih aux 3 high, baru turtle mode biasa saya pakai sini, ada di aux 5. Di high juga. Oke, karena saya nggak pakai GPS, ini drone freestyle punya Om Jer, jadi untuk RTH nggak saya aktifin, sama altitude hold nggak saya aktifin. Nah, untuk receiver nih bisa teman-teman setting juga. Ini setelah file save biasanya dia drone itu kan langsung jatuh. Nah, kita kasih waktu setidaknya 2 detik dia untuk level dulu, jadi nggak langsung jatuh. Bisa 1 detik atau 2 detik. Jadi sebelum jatuh dia level dulu, baru dia jatuh, daripada file save langsung dia jatuh. Oke, kita save. Lanjut. Sini juga bisa carry stick center sih teman-teman, karena senternya biasanya cuma saya biarkan aja deh, nggak apa-apa, karena nggak terlalu pengaruh juga, karena senternya memang di sini nih, di 1493. Oke, lanjut kita tes motor dulu. Di sini kan ada PWM ya, dari 1 sampai 4. Jadi kita mau tes dulu nih mana PWM nomornya yang ada di motor. Teman-teman harus pakai baterai, karena saya pakai baterai yang HV
Untuk voltage and current di tab advance kita ganti ke LiPo HV. Yang lainnya biarkan dulu, nanti mungkin kalau sudah saya pasang VTX yang di sini nanti karena serial 3, di sini serial 3 saya ganti ke VTX. Dan VTX configurationnya nanti pilih yang IRC tram HV, tapi saya biarkan dulu saja karena mau tes motor. Oke, saya connect baterai dulu. Jadi persyaratannya untuk tes motor, drone udah harus terkonek receivernya. Oke, dicentang enable motor test, kita tes dulu M1 motor 1 letaknya di mana. Jadi di posisi arm, lalu di throttle sedikit, berarti PWM1 ada di sini, udah cocok. Lalu nah, PWM2 kok yang di webnya ada di sini, tapi untuk di drone-nya dan di sini, jadi bisa kita ganti nanti. Tapi sekalian saya mau cek aja untuk motor 3 letaknya di mana. Dia ada di sini, dan yang pasti motor 4 ada di sini. Oke, jadi mappingnya 1 motor 1, motor 2, motor 3, motor 4, dan nggak cocok. Jadi ini karena pakai yang beta flat, kita coba yang beta flat dulu. Nah, dari gambar aja udah di sini motor 4 udah nggak sama, seharusnya motor 4 di sini. Kita cek lagi, bukan motor 3, kan. Nah, ini motor 1, motor 2, motor 3, motor 4. Kita save dulu. Lalu bisa kita coba sih untuk putarannya udah betul atau tidak. Kita tes lagi, kita centang aja semua nih, kita arm dan throttle. Motor 1 udah betul, dia masuk. Motor 3 dia masuk. Nah, motor 2 ini yang kebalik nih, motor 4 dia udah keluar, motor 2 aja. Oke, jadi kok pakai yang lain biasanya bisa sih kita pilih di sini di Wisa, jadi kita setting di sini, cuma yang ini nggak muncul. Jadi coba saya pindah aja, kabelnya tinggal dibalik-balik, nanti kita cari yang sesuai. Jadi motor ini harus putaran ke luar. Oke, saya disconnect dulu, saya siapin untuk peralatan solder, dan drone nya bisa dimatikan dulu. Jadi coba saya asal dulu, saya ganti motornya, kabel yang di tengah ini saya kasih, atau saya pindah keluar, dan yang di luar saya pindah ke tengah. Dicek lagi hasil soldernya ada yang tersentuh atau tidak, jadi nggak usah terlalu terburu-buru. Oke, tadi yang kita perlukan untuk motor 2 itu putarannya harusnya keluar tapi ke dalam. Yang lain sudah betul, yang ini ke dalam dan yang ini keluar, karena kita pakai yang rock in. Sini bisa langsung kita connect
baterai, dan hidupkan remote dulu karena kita sudah setting tadi. Oke, sudah terkonek. Saya coba arm dulu. Ini masuk, ini keluar, dan ini udah benar keluar caranya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan di menu web tadi tidak muncul wizard, jadi teman-teman bisa langsung pindah aja kabel yang ada di ISC di drone. Oke, jadi udah selesai untuk setting motornya. Lalu saya mau setting untuk red dan yang lainnya. Untuk tampilan USD juga akan diambilkan seminimalis mungkin supaya waktu berfreestyle itu lebih enak, nggak terlalu banyak tulisan di goggles maksud saya. Oke, kita connect. Ntar saya refresh dulu. Untuk PID nya kita pakai yang default dulu. Misalkan kurang cocok, teman-teman bisa pilih salah satu di sini sesuai kebutuhan. Nanti enaknya case ya ini, kita nggak terlalu banyak setting untuk PID, nggak kayak Betaflight apalagi Aino. Untuk setting PID nya nggak susah, walaupun memang ada opsi download PID dari programmer drone yang udah terkenal, cuma menurut saya lebih mudah di case. Kita coba pakai yang default dulu. Nah, untuk ISC nya teman-teman perhatikan, kalau misalkan memang ISC nya nggak bisa di 2400 untuk di shotnya, jadi disesuaikan, karena ini untuk Foxer dia bisa sampai di 2400 dan fast telemetry, jadi ya kita pilih 2400. Oke, yang lain sudah, jangan lupa pencet save. Untuk yang di advance ini dibiarkan saja karena FC orientationnya kita sesuai dengan tanda panah yang ada di FC. Misalkan ada teman-teman perubahan di putar atau gimana, bisa dicentang ini, nanti disesuaikan. Yang ini dibiarkan saja. Launch mode ini biasanya untuk race, untuk racing, jadi dibiarkan saja. Bandnya juga biarkan saja. Nah, biasanya untuk yang analog teman-teman bisa pakai yang SE pad ini di sini, yang SE pad, dan dipilih serial 7. Tapi karena serial 7 nggak kita pakai, kita disable saja, lalu kita pindah di serial 3 nanti untuk O3 atau O4 nya teman-teman, karena ini nanti pakai O4, jadi pilih MSP OSD HD, kita save. Nah, karena di sini nggak pakai yang analog, jadi ya dibiarkan aja. Kita udah pakai yang HD, jadi pilih ini saja. Untuk buzzer kita biarkan aja karena tidak perlu sama kayak seperti motor, jadi nanti bunyinya berbeda. Kalau misalkan mau disamakan ya teman-teman bisa centang. Untuk LED kita nggak pakai yang dari yang bisa diganti-ganti, karena kita pakai LED yang fix, warna fix, jadi dibiarkan saja. Untuk limitnya juga biarkan saja, ini dibiarkan saja. Yang lain sih biasanya saya ikut dari settingan case nya memang. Jadi di sini ada USD nya, nanti bisa dicek juga. Crosshair biasanya saya nonaktifkan, GPS saya nonaktifkan karena nggak pakai GPS. Oke, sudah di save. Untuk data layout kita sudah setting tadi. Nah, untuk rate teman-teman disesuaikan rate-nya teman-teman. Kalau rate-nya saya di sini ada sendiri, cuma nanti saya setting. Dan TPA pun saya biasanya ikut dari case langsung. Misalkan mau di limit ya teman-teman bisa limit, tapi punya saya nggak saya limit, dan nggak pakai curve yang agak miring, karena untuk freestyle menurut saya lebih enak seperti ini, apalagi kok kita mainnya spam. Untuk OSD bisa kita setting di sini. Jadi di sini ada pilihan, teman-teman
teman-teman bisa pilih. Jadi ini pitnya bisa dipilih di sini juga, bisa di sini juga. Nah, untuk setting OSD bisa di OSD editor, kita ya saja. Ini consumption biasanya nggak saya pakai, karena juga karena nggak pakai GPS ya nggak perlu sih. Messaging ini kalau di beta flight itu warning, jadi kita yeskan aja. Timer nggak saya pakai biasanya juga. Untuk freestyle semuanya nggak saya pakai sih, cuma pakai baterai voltase aja yang biasanya saya pakai itu, dan nggak terlalu banyak angka yang kita lihat, nanti malah mengganggu waktu freestyle. Jadi di no aja yang lain, temnya pun saya no biasanya. Oke, jadi yang biasanya saya pakai sih seperti ini aja untuk freestyle. Jadi hanya indikator baterai dan warning tadi. Yang di sini sih cuma untuk background tampilan DOSD mirror aja. Oke, sudah selesai untuk SD nya. Untuk range nya ini bisa disesuaikan teman-teman, punya range nya teman-teman. Jadi sudah selesai, saya save. Jadi untuk setting keys di keysultra.com seperti ini aja sih, mudah aja kok, nggak terlalu sulit. Oke, saya disconnect dulu. Sisa kita pasang VTX nya dan kita tes terbang. Saya rapikan dulu, saya mau pasang VTX nya. Oke, sebelum lanjut pasang VTX dan kameranya, jadi saya mau jelasin sedikit nih. Sorry Om Jar, untuk kompatnya saya nggak bisa dapat, jadi saya dapatnya Mobula 8 yang plus O3 aja, supaya lebih hemat, karena udah dapat O3, dapat drone-nya pula. Nah, untuk yang O3 nya rencana nanti saya coatingin aja pakai Flybu X30, karena udah ada sisa nih sedikit, jadi saya coatingin. Untuk coatingnya juga gampang aja sih, ini tinggal kita celupin juga bisa, kita siram bisa, mau kita buka ya bisa, karena untuk yang anti air ini nih aman untuk konektor-konektor yang ada dalam komponen, jadi bisa langsung disiram. Dan memang nggak seawet yang pakai coating kayak kutex begitu, karena dia juga lama-lama akan pudar karena kegesek atau kena angin. Tapi untuk O3 kan ada pelindungnya, ada covernya jadi mungkin lebih tahan lama. Oke, saya lanjut mau siram dulu untuk O3 nya dan ganti ke antena Foxer yang Lollipop LHCP. Buka ini harus hati-hati, pelan-pelan aja, jangan langsung kita tarik, karena bisa ya jaga-jaga takut UFL solderannya putus nanti atau copot. Jadi kita goyang-goyang gini aja. Jadi mau saya siram anti air dulu, lalu saya buka kameranya, karena kabel nanti mau masuk di bawah, lewat bawah ISC menuju ke modul O3 nya. Udah habis, nanti ini bakal bersih sendiri, atau bisa ya kita lap pakai tisu basah bagian atasnya aja. Oke, kita tunggu kering sedikit baru saya buka kameranya supaya lebih aman kalau kering. Saya rasa udah cukup kering, tinggal mau saya buka untuk kameranya.
saya pasangkan ke drone nya, dan buka konektor ini juga harus hati-hati. Oke, saya buka untuk cover buzzernya dulu supaya lebih mudah dimasukin kabelnya ke bawah ISC nanti. Saya salah arah untuk tempat buzzernya, makanya agak susah tadi pasang. Pas di kamera O3 nih, dan ini bisa pakai 2 baut. Oke, untuk kameranya saya setting di 25 derajat sesuai normal freestyle. Nanti dari Om Jer bisa disesuaikan sendiri. Patokan saya ini sih 25 derajat. Tinggal kita ratain aja kamera sama mounting untuk action cam maksud saya. Oke, 25 derajat. Oke, jadi begini hasilnya. Tinggal saya pasang modul dan antena. Untuk kamera settingnya seperti ini. Jadi teman-teman perhatikan kalau memang mau pakai frame ini dan pakai O3. Lalu saya setting 25 derajat kameranya, dan ini ada mounting kecil-kecil sih. Jadi teman-teman jangan lupa pakai mounting yang didapat dari frame ini. Lanjut, saya pasang saya pasang modul langsung ke mountingnya O3 yang dapat dari frame-nya. Oh ya, saya lupa untuk atur kabelnya dulu nih, jadi saya lepas lagi. Jadi untuk kabel kuning dan coklat ini kan kabel S-Bus, karena kita pakai yang Express RRS, jadi ya kita buka aja daripada nggak kepake, sayang, bisa buat yang lain. Sementara untuk modul ke mounting di 3D print ini nanti saya pakai 3M aja, udah saya
bikin begini nih, tumpuk-tumpuk taruh bawah, terus didukung nanti sama lem sakti. Ini kuat tapi juga mudah dilepas dan dibersihkan. Dan saya juga mau atur untuk soketnya, kita ikutin diagram yang udah saya kasih di awal tadi. Walaupun diagram itu O4 sama aja sih, karena O4 dan O3 untuk posisi soketnya ya sama. Oke, kalau dilihat dari diagramnya di sini RX nomor 1, lalu 2 TX, lalu 3,3 volt baterai plus, 5 volt dan ground. Jadi yang mau saya pakai nanti kabel warna biru ke nomor 1. Kabel warna abu-abu ke nomor 1, jadi posisinya nanti begini, yang lubangnya ada di atas. Oke, yang abu-abu ke nomor 1, lalu kabel putih ke pin nomor 2, untuk kabel merah ke nomor 4, dan ground ke pin terakhir. Kalau keterangan dari kis sendiri sih lebih baik untuk powernya langsung ambil di back atau secara solder maksud saya. Cuma saya coba begini dulu deh supaya lebih rapi. Jadi untuk teman-teman hati-hati kalau misalkan modif begini, kadang ada soket atau kabel yang keluar seperti ini berarti kurang masuk. Nanti harus teman-teman perbaiki dulu, bisa pakai pinset seperti ini, didorong pelan-pelan, dan jangan pakai yang tajamnya karena bisa bikin luka kabel. Jadi ambil agak ke atas sedikit, lalu dorong pelan-pelan. Oke. Oke, untuk antenanya nanti kita pasang silang kabelnya supaya nggak terlalu terasa panjang. Nanti kita pasang silang kanan kiri. Oke, jadi begini. Di sini kita coba tes di software case dulu. Kita setting dulu sedikit, dan mau coba saya hidupin juga sih. Ya, saya lem untuk pelindung dulu. Saya lebih suka pakai pelindung seperti ini sih untuk kabel daripada pakai yang mica. Kalau buat freestyle yang mica itu splash sekali aja kadang udah rusak, dan repot lagi kita mau buka micanya karena harus buka solderan motor, dan juga kadang bikin kesel nyangkut. Jadi lebih enak pakai isolasi kain begini. Nah, ini saya pakai lem aja supaya lebih aman. Oke, saya rapikan dulu dan persiapan laptop
untuk tes di software KISS. Oke, jadi sebelum setting ke software KISS, saya sudah siapin goggles dan remote. Saya mau tes dulu, ternyata saya baru tahu nih namanya short saver. Oke, ini dulu supaya aman, dan jangan lupa pakai kipas karena kasih hidup dan semua hidup. Saya matiin dulu, saya mau coba konekan kabel dulu sama ke remote. Oke, gagal sudah hidup, remote hidup. Saya coba hidupin karena ini O3 nya punya Mobula 8, ada di video sebelumnya kalau teman-teman mau nonton juga. Karena daripada beli O3 aja, mending beli Mobula 8 yang udah dapat drone, dapat O3 aja. Itu yang saya saranin ke Om Jet. Oke, coba tes hidupin. Ya, 3 kali sudah muncul. Teman-teman bisa lihat enggak nih? Ya, udah muncul. Oke, berarti ini sih udah aman seharusnya, karena telemetri udah keluar dan semuanya udah muncul. RS juga udah connect, dan sepertinya saya nggak usah setting lagi di software KISS. Oke, saya buka dulu short savernya dan saya mau coba langsung connect ke baterai ya, karena tadi nggak ada masalah jadi udah bisa saya coba. Udah kuat sih, pasang top plate-nya. Oke, sebelum tes hover, jadi saya mau cek dulu kencangan baut-bautnya, karena kalau nggak kencang bisa bahaya. Oke, berikutnya saya coba tes dulu sih tanpa short saver, dan coba lagi untuk putaran motor dan yang lain-lain. Ini kalau pakai yang begini tambah ganteng lagi sih, jadi ganteng banget nih. Biru, cuma motornya nggak dapat yang warna biru. O3, FC bagus, ESC bagus, VTX bagus, motor bagus, semuanya bagus nih. Jadi pengen saya omjir, mahal. Oke, terconnect. Oke, udah connect dan gagal sudah connect. Saya rekam, tapi ini masih di fungsi normalnya. Memang harus di pit mode dulu sih, jadi nggak terlalu besar mbps nya, cuma baterai 0,0. Nah, mungkin ini yang mau saya cek nanti. Oke, saya coba master hidup, lalu saya coba untuk arming. Oke, udah.
penasaran, saya coba lagi. Nah, ini baterai sih, untuk koneksi O3 nya udah bener, sekarang di 50 mdps. Oke, saya cek untuk baterai dulu di software case. Oke, sudah saya setting di software case. Sekarang kita coba lagi sambung baterai ke drone. Tunggu gagal connect dulu ya. Udah connect, record, udah muncul. Ternyata tadi saya ada salah setting. Oke, jadi clear semua, sudah aman. Tinggal saya pasang propeller. Untuk propellernya saya pasang J37 dulu. Nanti saya coba, ada beberapa propeller dari tim motor juga, nanti paling cocok dengan saya yang mana. Lalu ada tim motor P49436, lalu ada 5143S, dan ada 5143 yang tanpa S. Saya mau coba mana yang paling cocok dengan gaya saya, dan nanti terserah Om Jer mau pakai yang mana. Oh ya, saya pasang propeller dulu karena ini prop-in, maka yang depan harus menghadap ke dalam dan yang di belakang menghadap keluar. Nah, oke, kita lanjut tes cover. Motor aman, nggak panas, semua aman, tinggal tes freestyle. Oke, tes pertama saya mau coba pakai J73, baterainya pakai CNHL yang versi 2 black, ini yang 1300. Kameranya pakai DJI Action 2 sama pakai ND16. Oke, nanti kita bandingkan mana yang paling enak antara 3 propeller ini. Cuma ini memang pendapat saya sih, kalau misalkan Om Jer nanti mau pakai yang lain ya terserah. Yuk langsung. Welcome to Edge TX. Disarm. Motor off. Acro mode. Warning. On.
Oke, coba yang kedua. Saya coba dari T-Motor yang P49436. Untuk kesimpulannya nanti saya kasih di akhir video. Warning, armed. Disarmed. Telemetry. Oke, tes yang ketiga dari T-Motor T5143. Inactivity alarm. Oke, posisi baterai di 3,78. Tes propeller ketiga. Warning, armed. Berikutnya kita coba yang T5143S. Oke, tes P5143S dari T-Motor. Welcome to Edge TX. Oke, posisi baterai di 3,7. Kita tes propeller keempat. Warning, armed.
Oke, baterai sampai sak di 3,00. Oke, jadi kesimpulannya kalau kita pakai yang J37 dia enak sih, smooth, dan untuk responnya juga cepat. Tapi yang saya rasa masih ada propos kalau kita pakai J37. Nah, kalau yang propeller kedua yang dari tim motor P436, feelnya sama kayak J37, cuma dia lebih enak menurut saya nih. Dia minim propos, responsifnya sama kayak J37. Dan untuk yang propeller ketiga T5143, dia lebih cocok buat ngeflow. Kalau yang ini nih hampir sama feelnya seperti yang T5143S, cuma kalau yang ini dia lebih kerasa pada waktu kita pounce nih, karena memang yang S ini untuk sebeng kalau nggak salah nih, S nya sendiri itu sebeng. Dan kesimpulannya menurut saya sih, ini menurut pendapat pribadi saya, dengan settingan drone seperti ini dia lebih cocok di tim motor P9436 yang saya tes kedua tadi. Oke, itu aja Om Jar untuk propeller. Nanti kalau Om Jar mau pakai propeller yang lain ya dipersilakan. Jadi ini nanti saya kirim ke Om Jar sisa-sisa part dan bungkusan-bungkusan. Fly safe Om Jar, terima kasih. Dan untuk teman-teman kalau ada pertanyaan dan mungkin masih ada yang bingung untuk build case, bisa komen di bawah. Untuk yang mau build juga bisa komen di bawah. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.